Ibadah kepada Dia. Mari tanggalkan segala kekhawatiran kita lepaskan itu di belakang. Kita mau fokus kepada Tuhan dan kita mau bilang kepada Tuhan, Tuhan ini saya, berikan sesuatu kepada saya, tanamkan sesuatu kepada saya di hati saya, supaya saya pulang dari sini saya membawa berkat dan sukacita. Haleluya. Mari kita datang di hadapannya. Kita mau mengatakan bahwa Tuhan Engkau baik dalam kehidupan kami semua. Haleluya. Kita mau berkata, Tuhan Yesus itu setia dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasih-Mu besar.
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Jangan Yesus, segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Angkat pujianmu, sembah Dia, sebab Dia Allah yang layak kau sembah, sebab Dia Allah yang layak kau puji. Yesus, kami percaya Engkau hadir di tempat ini, melawat setiap kami, melawat hati kami. Yesus, Engkau ada, Roh Kudus-Mu bekerja. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Katakan sekali lagi, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosanna. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami percaya bahwa kami datang ke sini, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah
hati-hati kami terlawat oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami pulang dari sini kami membawa sesuatu itu untuk menjadi pegangan untuk kehidupan kami dari hari lepas hari. Ini ibadah kami mau datang membawa ibadah kami alaskan itu dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Yeay. Kasih tos ke kiri kanan Bapak Ibu, bilang Tuhan itu baik. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidup.
kita mau angkat pujian ini, kita mau bilang kita surga bergema. Haleluya. Persilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita siapkan hati-hati kita. Kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat lagu ini. Kami mau bilang bahwa Yesus, kamu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau memasyurkan namamu dimanapun kami berada. Yes. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan
ada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Bapa, ini yang keluar dari dalam hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan siang ini untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa, urapi setiap kami Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Supaya dalam pengurapan Tuhan, setiap kami pada siang hari ini boleh mendapat berkat dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, dan mampukan kami untuk mencerna firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin, shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Bersyukur pada Tuhan kalau saya boleh kembali melayani di tempat ini. Dan saya lihat banyak potensi-potensi muda tempat ini ya. Amin. Biar boleh terus bertumbuh gereja persekutuan ini. Boleh terus memuliakan nama Tuhan dan boleh dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan banyak menjangkau jiwa-jiwa. Bapak Ibu, Jumat malam saya kemarin bertemu dengan teman-teman sepelayanan saya. Kami sudah lama nggak ketemu, ya. Sebenarnya kami mau bertemu 7 orang, tapi udah lama nggak ketemu ya. Mungkin udah sebelum COVID kali terakhir ya. Akhirnya kita ketemu. Kita bahas pelayanan kita dulu ya. Jadi kita dulu sebelum COVID dan sebelumnya kita melayani di pelayanan pria secara nasional dan kami bertuju ini nih yang menjadi koordinator untuk Provinsi Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Kami berkumpul ya dan bicara-bicara, berdiskusi-diskusi dengan teman-teman. Yang hadir 5 dari 7, ya, jadi kebetulan dari 5 ini 5-5-nya beda gereja, karena ini pelayanan interdenominasi. Jadi kami ngobrol-ngobrol dan akhirnya sampai juga pada satu kesimpulan, satu pembicaraan mengenai tantangan-tantangan ke depan. Ya, baik tantangan dalam pelayanan, tantangan dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keluarga,
Jadi kami bahas gitu ya sambil ngobrol-ngobrol ringan di rumah salah satu teman. Bapak Ibu, kebetulan lima kami juga pelayan Tuhan, aktif di gereja masing-masing sebagai salah satu aktivis. Kebetulan juga kami lima-limanya juga pengusaha, ya. Dan kalau yang 5 hadir, yang 4 itu udah kelas kakap semua, saudara. Jadi yang satu, yang tempat kami ngobrol, rumahnya di daerah elit sana, ada kolam renangnya. Saya juga kaget rumahnya ada kolam renang dan sebagainya gitu ya. Dia pengusaha, salah satu pemilik internet di Indonesia, yang salah satu yang terbesar. Kemudian satu lagi punya pabrik besar, satu lagi agen elektronik, satu lagi pengusaha, saudara. Ya, jadi dari ngobrolan itu, ya kami bicara-bicara antar misalnya sebagai pengusaha, bagaimana tantangan ke depan, di tahun depan, ya mulai nyinggung politik dikit, kemudian masuk tantangan ke depan. Kemudian kami sebagai pelayan Tuhan juga ngobrol-ngobrol berlima, bagaimana tantangan pelayanan ke depan di tahun 2026. Bapak Ibu, ternyata ke depan itu kalau dari perspektif teman-teman kami nih ya, dari pengusaha-pengusaha gede gitu, nggak makin mudah, makin berat Bapak Ibu. Ya, jadi yang satu kan pemilik salah satu internet terbesar, yang satu itu pengusaha yang kenal sama menteri gitu ya, dekat sama menteri bukan kenal lagi, yang satu yang dua juga pengusaha besar. Jadi kita ngobrol-ngobrol, tantangan ke depan nggak cukup mudah, cukup sulit buat di Indonesia gitu ya sebagai pengusaha. Demikian juga dalam pelayanan-pelayanan Bapak Ibu. Ya, jadi kami ngobrol-ngobrol, nggak berasa lama juga, dari jam 6:30 udah 9:30 akhirnya bubar. Nanti mau ketemu lagi bulan Desember, ngobrol-ngobrol edisi lanjutan bagaimana menghadapi tantangan. Nah Bapak Ibu, saya akan berkhotbah, temanya adalah menghadapi tantangan Bapak Ibu. Ya. Dan tema khotbah saya ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. Secara singkat, 2 Raja-Raja 3 itu berbicara mengenai kisah tentang Raja Yoram, raja orang Israel pada waktu itu. Jadi ayahnya adalah raja, ternyata saya udah harus pakai kacamata Bapak Ibu. Ayahnya itu adalah Ahab Bapak Ibu. Ahab itu bapaknya Yoram. Nah waktu Ahab meninggal digantikan oleh Yoram. Dan ketika Yoram menjadi raja, ada raja kecil di dalam itu yang bernama Raja Mesa, raja orang Moab, ingin memberontak Bapak Ibu. Ingin memberontak kepada Raja Yoram. Raja Yoram ini menghadapi satu tantangan di mana ada pemberontakan di dalam kerajaannya. Ya karena Raja Moab, Raja Mesa, raja orang Moab itu merasa dia harus tiap kali bayar upetinya besar-besar kepada Raja Yoram. Ya, jadi dia mau memberontak gitu ya. Dan Yoram mengetahui itu, akhirnya Yoram mengajak Raja Yosafat ya untuk bergabung menghadapi tantangan yang dihadapinya untuk menghadapi raja orang Moab itu, Raja Mesa. Kemudian Raja Yoram dan Raja Yosafat mengajak satu lagi Raja Edom untuk menghadapi pemberontakan tersebut. Ya kita bahas ayat-ayat ini ya dari 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. Kita buka 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. Yoram berperang melawan Moab. Yoram berperang melawan Moab. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda. Dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Nggak lama ya, cuma 12 tahun. Kemudian ayat 2, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan
tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan oleh ayahnya. Namun demikian ia, Yoram, masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Bapak Ibu, dosa Yerobeam adalah dosa penyembahan berhala. Ya, jadi Yerobeam itu dia menyembah berhala, satu hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Melakukan dosa besar penyembahan berhala, dan dia juga mendirikan kuil-kuil di bukit-bukit, pengorbanan, dan juga mempersembahkan hal-hal yang tidak kepada berhala yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan itu diikuti oleh Yoram, Bapak Ibu. Ya, jadi dosa Yerobeam itu seperti itu. Ayat 4, Mesa Raja Moab adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Jadi upetinya mahal banget ya. 100.000 domba. Kalau sekarang domba harganya berapa? 3 juta kali 4 juta. Lupa juga. Mungkin kalau 1 juta aja berarti 100 miliar. Kalau 1 juta tuh domba. Belum bulu dari 100.000 domba jantan. Jadi upetinya gede banget. Jadi si Raja Moab ini gak suka ya. Udah rajanya gak bener, menyembah berhala, upetinya mahal. Jadi Raja Moab merencanakan untuk suatu pemberontakan. Ya. Ayat 5, tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontak Raja Moab terhadap Raja Israel. Jadi dulu sama Ahab dia nggak berani memberontak, begitu ganti anaknya dia memberontak. Ya, kenapa? Ya mungkin Yoram ini udah menyimpang dari Tuhan. Ya, rakyat juga bisa melihat keberadaannya. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat Raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku, maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Jadi orang menghitung-hitung nih, untuk melawan Mesa, raja orang Moab itu, pasukannya kurang, nggak bakal menang. Jadi yang dalam pikirannya Yoram apa? Dia hubungin temannya Raja Yosafat. Bapak Ibu, seringkali kita mungkin juga seperti itu. Ketika ada tantangan datang, yang terpikir teman, yang terpikir saudara, yang terpikir family, yang terpikir pejabat, yang terpikir relasi, yang terpikir pokoknya yang gede-gede gitu. Ya, seringkali kita seperti itu. Ini yang dilakukan oleh Yoram. Saya pikir cukup manusiawi ya, karena dia berpikiran seperti itu dan kita semua kadang juga seperti itu. Ya, tapi Tuhan bilang di dalam kitab Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Ya Yoram pikirnya baru-baru udah langsung temannya, teman raja, penguasa dan sebagainya gitu ya. Saudara, nggak ada yang abadi di dunia ini. Salah satu teman yang kemarin ngobrol sama saya, dia kenal salah satu menteri yang levelnya tinggi, dekat dengan presiden. Tapi itu nggak jaminan sekarang katanya, setiap saat berubah. Bisa aja menteri itu kena reshuffle berikutnya. Kemarin dia udah kena reshuffle menteri itu, sekarang bisa aja mental walaupun dekat. Manusia nggak bisa terlalu diandalkan Bapak Ibu. Ya. Wajar kalau Yoram seperti itu karena dia manusia. Langsung pikirannya manusia, kenalan, saudara, famili, pejabat, jenderal dan sebagainya. Tapi itu bukan jaminan. Ya. Dan Bapak Ibu kadang-kadang kenalan kita, relasi kita, teman kita, itu juga nggak semuanya baik.
Ya. Ada yang bisa membantu, ada juga yang nggak bisa membantu. Ada yang bisa membantu, kadang juga bisa menjerumuskan. Ada yang bisa menolong, kadang-kadang juga nggak bisa menolong, malah memperkeruh keadaan. Ya. Bersyukur nih, si Raja Yoram ini bersyukur punya temannya Yosafat, orang yang baik, orang yang takut Tuhan. Coba kalau Yoramnya orang yang sesat, tambah sesat dia Bapak Ibu. Ya udah dia menyembah berhala si Yoram, bertemannya sama yang sama, bisa lebih parah. Tapi bersyukur nanti ayat selanjutnya, kalau Yosafat itu orang yang baik, orang yang mengenal Tuhan. Ya. Walaupun sebenarnya Tuhan berharap ketika masalah datang, kita lebih berharap sama Tuhan. Amin. Karena pengharapan di dalam Tuhan itu segala-galanya. Ya. Dan diberkatilah orang yang mengharapkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Lalu ayat ke-8, lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jadi Yoram bertanya kepada Yosafat, jalannya mau kemana nih? Kemudian jawab Yosafat, melalui padang gurun Edom. Ya. Saya bilang bersyukur nih, Yoram punya teman yang takut Tuhan, yang benar. Ya dikasih tahu jalan ke Edom, karena di Edom ada temannya lagi yang mau membantu Bapak Ibu. Ya. Seringkali orang sudah ketipu nih, tanya orang lagi, tambah ketipu lagi Bapak Ibu. Tambah masalah, tambah lebih dalam Bapak Ibu. Ya. Teman saya ada yang kena tipu Bapak Ibu, nilainya besar banget. Ya, akhirnya tanya teman, dikenalin sama si ini nih. Ya pakai aja pengacara ini Bapak Ibu. Pakai, bukannya uangnya balik, tambah lagi biaya untuk pengacara besar. Kemudian tanya lagi, pakai nih lapor ke polisi, saya punya kenalan di Polres, di Polda. Lapor lagi, keluar duit lagi, bukannya duitnya segini, tambah lagi lebih besar Bapak Ibu. Ya itulah kalau mengharapkan manusia yang kena tipunya nggak balik, keluar duitnya nggak berhenti-berhenti Bapak Ibu. Kemudian ayat yang ke-9, maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom, tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Jadi akhirnya mereka bertiga berteman nih menghadapi Raja Moab, Raja Mesa. Permasalahannya belum selesai di situ. Ada tantangan berikutnya, ya, bukan hanya Yoram yang ngalamin, tiga-tiganya ngalamin. Setelah mereka berjalan 1 minggu, firman Tuhan bilang, mereka sudah kehausan, nggak ada air. Ya, hewan ternaknya 1 minggu tuh nggak minum, bisa mati semua. Jangankan buat hewan ternak, buat pasukan aja nggak ada air. Ini tantangan yang berat buat mereka. Belum berperang nih, belum berperang. Baru mau maju aja udah kekurangan air, nggak bisa minum Bapak Ibu. Masalahnya ada tambah berat. Yang tadi saya bilang teman saya ditipu, malah lebih lagi kena masalah berikutnya. Dia yang dipanggilin sama polisi, dimintai keterangan terus alasannya yang nipu, sono diam-diam aja, santai-santai aja. Saya pernah dengar cerita di berita di berita tuh yang pasca kerusuhan dibakar-bakar ke polisi. Ada satu ibu bilang, wah dia berteriak senang gitu kan. Kenapa? Masalah dia 4 tahun dia ketipu, nggak diurusin sama polisi. Kayak waktu kebakaran disyukurin sama dia. Dia bilang saya ditipunya 60 juta, udah keluar duitnya ratusan juta. Lebih dalam lagi, nah ini tantangan baru buat Yoram ya Bapak Ibu. Jadi mereka nggak punya air untuk diminum. Ayat yang ke-10, lalu berkatalah Raja Israel, Yoram namanya, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab,
katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Saya bilang tadi Raja Yoram, Raja Israel ini bersyukur punya teman yang baik, ya, punya teman yang kenal Tuhan. Jadi ketika ngadepin masalah yang lebih berat, ya mereka nggak ada air, belum berperang aja nggak ada air, calon-calonnya tewas semua di padang gurun, ya mati kepanasan, tapi Yosafat berkeputusan untuk mencari Tuhan, Bapak Ibu. Ya, zaman dulu nabi itu perwakilan Tuhan, nabi itu jawaban dari Tuhan, nabi itu perantara antara manusia dengan Tuhan. Manusia berbicara kepada nabi, nabi dapat ilham dari Tuhan, dapat pewahyuan dari Tuhan, menyampaikannya kepada manusia. Ya, dan Yosafat berkeputusan untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu, ketika masalah datang, Bapak Ibu, ya, kita penting punya teman yang baik. Amin. Ya, teman yang baik, komunitas yang baik, pelihara itu Bapak Ibu. Ya, bahkan ada peribahasa bilang 1 orang teman lebih baik daripada 1000 musuh. Cari teman yang baik Bapak Ibu untuk kita menjadi gandengan. Dan ketika ada masalah bersama, datang sama Tuhan. Cari wajah Tuhan. Kitab Amos berkata, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Ya, Bapak Ibu, cari Tuhan Bapak Ibu. Andalkan Tuhan. Kita nggak tahu tantangan ke depan 2026. Ya, hari-hari ini gampang sekali kayaknya terpicu perang. Ya, nggak tahu kenapa Perdana Menteri Jepang ngomong sesuatu, hampir nih sekarang perang sama Cina. Kalau itu jadi perang, udah Indonesia ekonominya parah dah, udah nggak tahu deh. Kemarin Ukraina sama Rusia belum beres saja udah kena dampaknya, apalagi ini yang dekat sama-sama Asia. Ya. Dan pemicunya cepat banget. Belum lagi masalah ekonomi, masalah sosial, masalah budaya, masalah banyak hal tantangan. Bapak Ibu, ketika nanti kita ada dalam masalah, yang pertama, biar kita boleh mencontoh seorang raja yang bernama Yosafat, mencari Tuhan. Amin. Mencari kebenaran Tuhan. Dan kita baca nanti ayat-ayat berikutnya, orang yang mencari Tuhan akan menemukan jalan keluar. Di ayat-ayat berikutnya, orang yang mencari Tuhan akan mendapat jawaban. Di ayat-ayat berikutnya, orang yang mencari Tuhan akan siap menghadapi tantangan dan keluar sebagai pemenang Bapak Ibu. Amin. Ya, jadi masalah boleh ada, tantangan boleh ada, cobaan boleh ada, hadapi bersama Tuhan. Ya. Kita lanjut ayat berikutnya. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Jadi kenapa Elisa memandang Yosafat? Karena di dalam Alkitab diceritakan Yosafat adalah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Nabi Elisa bilang kalau bukan karena Tuhan dan bukan karena orang yang takut akan Tuhan, yaitu Yosafat, aku gak pedulikan kamu. Kenapa? Karena Yoram masih ada masalah dalam kehidupannya. Kenapa? Karena Yoram masih hidup di dalam dosa. Dosa apa? Dosa penyembahan berhala. Bapak Ibu, di dalam kitab
Korintus di situ pernah dikatakan mengenai Israel sebagai suatu peringatan di 1 Korintus 10. Ya, di situ ceritakan bagaimana Israel, bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, ya. Itu sampai 40 tahun sampai mereka ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Padahal kalau yang pernah ke tanah suci, kalau dari Mesir mau masuk Israel, naik bus cuman sekitar mungkin 4 jam ya Pak Riki ya, 4 atau 5 jam gitu ya dari Mesir sampai Israel. Kenapa begitu lama? Karena mereka tidak hidup takut akan Tuhan. Mereka menyembah berhala. Ya, mereka mencobai Tuhan di dalam perjalanannya. Mereka bersungut-sungut. Mereka hidup dalam percabulan. Mereka berbuat kejahatan selama perjalanan. Jadi rute yang sebenarnya bisa ditempuh dalam waktu singkat bisa menjadi 40 tahun Bapak Ibu. Waktu yang begitu lama. Padahal walaupun mereka seperti itu, Tuhan masih memelihara mereka. Kasut mereka juga tidak rusak kata firman Tuhan. Ketika mereka tidak ada makan, Tuhan memberi makan dari burung gagak. Ketika mereka tidak punya makan, Tuhan beri mana di waktu pagi hari. Tetapi mereka masih dalam hidup dalam kejahatan di mata Tuhan. Dan akhirnya waktu singkat menjadi 40 tahun Bapak Ibu. Ya kalau naik mobil 4 jam, 5 jam, naik bus, kalau jalan kaki paling ya 2 bulan gitu paling lama. Jadi 40 tahun Bapak Ibu perjalanannya. Ya karena Yoram seperti itu. Dan itu Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak memandang. Tuhan menghargai orang yang bergaul karib kepada dia dalam kitab Mazmur. Dan perjanjiannya diberitakan kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan Bapak Ibu. Ya jadi Tuhan melalui Elisa berkata, kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena orang yang hidup takut akan Tuhan yaitu Yosafat, siapa kamu? Ya. Bapak Ibu, siang ini ya, mari kita hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Ya, mungkin lalu-lalu adalah ya pelanggaran-pelanggaran kita di mata Tuhan, gak ada orang yang suci, ya. Tapi cobalah berusaha, tinggalkan berhala-berhala hidup kita. Sekarang ini zaman berhalanya beda Bapak Ibu. Kalau dulu zaman perjanjian lama tuh berhalanya, aduh, gawat-gawat Bapak Ibu, ya. Sampai yang ekstrimnya tuh ada berhala, ya, dia harus persembahannya bayi yang baru lahir. Ya orang tuanya tuh tega mempersembahkan bayinya kepada dewanya supaya dewanya disenangkan dan bisa memberi kemakmuran kepada dia. Tapi berhala-berhala sekarang beda Bapak Ibu. Ada orang yang hobinya jadi berhala Bapak Ibu. Setiap malam gak pulang, setiap malam. Nge-gym bagus ya, tapi kalau itu jadi berhala, pulang kerja, setiap hari di gym, sampai larut malam pulang, tidur, besok pagi kerja lagi, pulang ke gym lagi, sampai larut malam pulang lagi. Kapan bersekutu dengan Tuhan? Kapan berhubungan dengan Tuhan? Kapan berkomunikasi dengan Tuhan? Bapak Ibu, saya akhir-akhir ini mulai gym karena biar sehat dan anak-anak yang mendesak saya. Pokoknya udah didaftarin, pokoknya Papi harus ikut gitu kan. Nah saling ngobrol Bapak Ibu ya, saya cuman paling punya waktu seminggu 2 kali, itu juga paling sejam 2 jam gitu. Ada nih saya ngobrol, kok ikut gym berapa lama? Ya udah 4 tahun lah katanya. Wah senang ya, senang. Berapa hari 1 minggu? 6 kali deh. Saya bilang saya belum datang lu udah nge-gym. Seminggu 6 kali, terus 1 kali gym berapa? 4-5 jam dah. Hah? Pulang kerja 4-5 jam Bapak Ibu nge-gym. 4-5 jam kalau pulang kerja jam 6, jam 10 tuh. Memang gym sekarang gak ada yang tutup kan, 24 jam kan. Terus pulang jam 10, jam 11, besok bangun kerja, sore ke situ lagi. Kapan punya waktu sama Tuhan? Kapan punya waktu sama keluarga? Saya bilang ya kita mau apa lagi lah, hidup udah cari duit.
Ya ampun. Kadang-kadang hobi membelenggu kita sebagai berhala Bapak Ibu. Ya. Ada orang hobinya macam-macam. Ya, kemarin selesai doa puasa yang hamba-hamba Tuhan tuh kan di daerah Semarang. Saya dibawa ketemu teman lama, dibawa ke rumah teman yang mampir ke daerah situ. Dia piara ikan Bapak Ibu, satunya juta-jutaan. Dan banyak itu ikannya. Tiap hari diperhatiin oksigennya, ini anaknya yang gak diurusin oksigennya. Kalau airnya mati semua nih katanya. Kadang-kadang Bapak Ibu hobi bisa jadi berhala. Kapan waktunya buat Tuhan, kapan memberi buat Tuhan untuk hal-hal itu dia berani. Kadang-kadang bukan hobi aja Bapak Ibu, banyak hal bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Kerja juga bisa jadi berhala. Saya punya saudara sukses banget Bapak Ibu. Ya, suami istri sukses banget. Tapi Bapak Ibu, suaminya bisa di negeri A, istrinya nih bisa di negeri B. Ya, kalau dia di rumah, istrinya bisa masih di negeri C. Istrinya di rumah, dia bisa di negeri D. Ya ampun Bapak Ibu. Rumah di mana-mana, di Amerika ada, di Singapura ada, di Indonesia banyak, di Jakarta bukan banyak lagi. Waktu untuk bekerja, pagi sampai malam bekerja. Kadang-kadang saya kalau itu emang gak kasih tahu kok ke Cici. Enggak. Kapan waktunya katanya. Bisa begitu Bapak Ibu. Sama istri, suami begitu. Apalagi sama Tuhan gak ada waktu. Jangan jadikan kebiasaan dan hobi kita menjadi berhala. Amin. Ya, datang sama Tuhan, cari wajah Tuhan. Kemudian ayat berikutnya. Ayat ke-15, maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Yang kedua Bapak Ibu, mencari Tuhan kita. Kemudian yang kedua, kita senantiasa memuji Tuhan. Amin. Dalam kesusahan nih. Dalam masalah nih, dalam tantangan nih mereka bertiga raja. Elisa bilang cari pemetik kecapi. Bersyukur sama Tuhan, memuji Tuhan. Wah gak mudah Bapak Ibu, susah. Ya lagi hati dongkol suruh memuji Tuhan. Tapi sebenarnya di dalam memuji Tuhan, di dalam bersyukur, ada kuasa Tuhan di dalamnya. Amin Bapak Ibu. Ada hadirat Tuhan yang bisa mengubah keadaan. Tembok Yeriko roboh ketika umat memuji Tuhan, berkeliling memuji Tuhan roboh. Belenggu-belenggu yang membelenggu Saulus di penjara ketika dia menaikkan pujian, terlepas. Ada kuasa dalam pujian Bapak Ibu. Walaupun ada masalah, walaupun hati dongkol, mulut tetap memuji Tuhan. Mulut tetap bisa memuji Tuhan. Bapak Ibu, dosa umat Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir ada 5. Salah satunya adalah bersungut-sungut. Dan firman Tuhan bilang di 1 Korintus 10, banyak yang mati dipagut ular karena mereka bersungut-sungut. Mulut ini dipakai buat puji Tuhan. Mulut ini dipakai buat bersyukur. Ya. Bukan untuk bersungut-sungut kepada Tuhan. Bukan untuk ngomel. Bukan untuk menggerutu kata firman Tuhan. Tapi untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Kenapa? Karena ada kuasa dalam pujian Bapak Ibu. Kenapa ya, begitu? Elisa yang mengatakan, Elisa adalah perwakilan Tuhan di dunia. Dan mereka memuji Tuhan. Dan ketika pujian dinaikkan Bapak Ibu, hadirat Tuhan hadir. Dan kemudian ayat 16. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan. Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan. Kamu tidak akan mendapat angin dan hujan. Namun lembah ini akan penuh dengan air.
sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kemudian setelah memuji Tuhan, hadirat Tuhan hadir. Firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Elisa. Buatlah parit-parit. Bapak Ibu di padang gurun gak masuk akal buat parit. Baru gali-gali mungkin sebentar lagi angin bertiup. Galian itu penuh dengan pasir kembali. Ya, baru gali lagi penuh lagi dengan pasir. Seperti pekerjaan yang sia-sia Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan berbicara seperti itu. Dan firman Tuhan berkata itu adalah perkara ringan di mata Tuhan masalahmu. Kalau engkau taat. Bapak Ibu yang ketiga selain mencari Tuhan, memuji Tuhan. Yang ketiga berbicara mengenai ketaatan Bapak Ibu. Bisakah kita taat ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita? Bisakah kita menuruti firman Tuhan ketika firman Tuhan disampaikan? Nggak masuk akal Pak, yang nggak masuk akal di mata manusia, masuk akal di mata Tuhan. Yang mustahil di hadapan manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan mereka melakukan pembuatan parit-parit. Bapak Ibu di padang gurun nggak bisa bikin parit. Teknologi ada sekarang. Israel dan China bisa bikin lembah itu menjadi hijau padang gurun. Dengan apa? Dengan menanam dulu terlebih dahulu. Ya, bikin saluran irigasi dan sebagainya akhirnya bisa tumbuh subur. Parit Bapak Ibu sering berbicara mengenai kehidupan kita Bapak Ibu. Ya, Tuhan mau ketika disampaikan firman Tuhan, ketika disampaikan dalam hidup kita, kita taat sama Tuhan. Seberapapun gak masuk akalnya. Iman kadang-kadang berbeda dengan logika. Kadang-kadang malah bertentangan dengan logika. Ketika firman disampaikan, maukah kehidupan kita ini taat akan firman Tuhan? Buka diri seperti parit yang terbuka. Bapak Ibu kalau sudah ada paritnya, sudah ada ketaatan, Tuhan bekerja tuh. Firman Tuhan bilang, parit-parit itu penuh dengan air. Sehingga engkau dan ternak peliharaanmu bisa minum daripadanya. Bapak Ibu kalau kita membuka hati, parit-parit kehidupan kita buka terhadap firman Tuhan, Bapak Ibu, air kehidupan akan masuk ke dalam parit itu. Air kehidupan akan masuk ke dalam hati kita. Air kehidupan akan masuk dalam hidup kita, Bapak Ibu. Dan kalau ada air kehidupan Bapak Ibu, kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tidak baik kita. Dan di situ Tuhan akan beracara bagi kehidupan kita. Akan ada kemenangan dalam hidup kita. Akan ada mujizat terjadi dalam hidup kita. Benteng-benteng masalah diruntuhkan. Ya, mujizat-mujizat terjadi. Tantangan-tantangan kita bisa hadapi kalau kita membuka diri dan taat kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, Nuh diselamatkan karena dia taat. Bayangkan dia hanya tukang kayu, disuruh bikin bahtera sekian hasta, panjang, lebar, tinggi ditetapkan oleh Tuhan dan dia taat. Dan bikin perahunya, ya teolog menafsirkan lamanya sekitar 100 tahun. Mungkin orang bilang nggak masuk akal, setengah miring Bapak Ibu. Tapi Nuh taat. Ketaatan bagi Nuh membawa keselamatan buat dia, buat keluarga dia. Dan Nuh bisa menghasilkan generasi-generasi berikutnya Bapak Ibu. Naaman dia taat kepada Tuhan. Seorang panglima disuruh mencelupkan dirinya ke sungai Yordan 7 kali. Sampai Naaman bilang, enggak adakah yang air yang lebih baik di mana saya bisa membasuh diri saya.
Di mata manusia aneh mungkin. Tapi di mata Tuhan itu yang kau harus kerjakan. Itulah ketaatan. Dan ketika Naaman taat Bapak Ibu, penyakitnya disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu, menghadapi tantangan butuh yang namanya ketaatan. Taatan akan firman Tuhan. Abraham ketika diperintah Tuhan untuk pergi kemana? Ke negeri yang engkau tuju, nggak tahu di mana. Abraham taat Bapak Ibu. Dan dia menjadi bapak orang percaya. Bahkan ketika diminta mempersembahkan anak tunggalnya Ishak pada waktu itu. Anak keturunannya dia dengan taat mau memberinya kepada Tuhan. Walaupun menurut manusia, aduh udah nunggu berapa lama, udah nunggu berapa tahun. Tapi dia taat. Itu nilai ketaatan di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, biar di penghujung tahun ini firman Tuhan ini boleh menjadi bekal buat kita semua. Kita nggak tahu tantangan ke depan, bulan depan, beberapa hari lagi masuk bulan Desember, bulan terakhir 2025. Apa yang terjadi 2026 kita tidak tahu. Banyak perusahaan di akhir-akhir tahun ini mereka rapat evaluasi. Ya, keberhasilan tahun ini apa dan tantangan tahun depan apa. Bagaimana cara menghadapi tantangan? Perusahaan besar seperti itu. Ya, kita anak Tuhan. Resepnya cuman cari Tuhan, memuji Tuhan, dan taat kepada Tuhan Bapak Ibu. Tantangan boleh ada, sebesar apapun. Emang Yoram tantangannya kecil nih, besar Bapak Ibu. Ya kalau zaman dulu, kalau namanya berperang, itu bukannya raja aja yang rakyatnya semua jadi budak. Hartanya semua diambil, dijarah semuanya. Zaman dulu habis-habisan. Ya. Tapi ketika mereka taat sama Tuhan, parit-parit kehidupan mereka dipenuhi oleh air kehidupan. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom. Lalu penuhlah negeri itu dengan air. Dan ketika didengar seluruh orang Moab bahwa ketiga raja itu telah maju memerangi mereka, maka dikerahkannya semua orang yang masih sanggup menyandang pedang, bahkan orang-orang yang lebih tua juga kemudian mereka tempatkan di perbatasan. Keesokan harinya, pagi-pagi ketika matahari bersinar atas permukaan air itu, tampaklah kepada orang Moab itu bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah, maka berserulah mereka, itu darah. Tentulah raja-raja itu telah berbunuh-bunuhan, ini menurut pemikiran Moab ya. Maka sekarang marilah menjarah hai orang-orang Moab. Tetapi ketika mereka sampai ke perkemahan orang Israel, maka bangkitlah orang Israel itu lalu memukul orang-orang Moab sehingga mereka lari dari situ dan makin jauhlah mereka menerobos ke dalam Moab sambil menewaskan orang Moab itu. Akhirnya Yoram memperoleh kemenangan dari Tuhan karena dia taat pada Tuhan. Yuk Bapak Ibu, kita amini firman Tuhan ini dalam kehidupan kita dan biar kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, pemusik boleh maju. Bapak Ibu, kadang-kadang mungkin kita berpikir seperti ini. Tuhan, tapi di depan saya ada Goliat yang besar. Saya nggak sanggup menghadapinya. Bapak Ibu, dengan adanya Goliat Bapak Ibu, Daud bisa menjadi raja yang besar. Mungkin orang-orang di sekitar Daud memandang Goliat terlalu besar, nggak sanggup menghadapinya. Bahkan seorang rajanya sekalipun Saul berpikiran, kayaknya nggak mungkin menghadapi Goliat. Tapi Daud, ketika dia mengandalkan Tuhan, Goliat boleh ada, tapi dia bisa kalahkan dalam nama Tuhan Bapak Ibu. Dengan adanya Goliat, Daud menjadi raja yang kuat. Bapak Ibu, dengan adanya seseorang yang dijual jadi budak, kemudian dia difitnah, kemudian dia masuk penjara, dia tetap tegar menjalaninya dengan ketaatan kepada Tuhan, menjaga kekudusan hidupnya. Akhirnya dia menjadi Perdana Menteri di Mesir.
Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir walaupun dia berkebangsaan lain. Tidak pernah terjadi zaman dulu. Tapi Yusuf bisa melakukan itu. Walaupun dia harus melewati proses perbudakan, pemfitnaan dan sebagainya. Tanpa dapur api Bapak Ibu, Sadrak, Mesak, Abednego tidak bisa melihat Tuhan. Dia tidak akan ditakuti oleh raja-raja di Babylon. Dan karena dapur api, orang lain bisa mengenal Tuhan melalui Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel harus melewati namanya gua singa. Dia harus berhadapan dengan singa yang lapar. Tapi ketika satu nilai ketaatan, dia tetap beribadah sama Tuhan. Daniel bisa menjadi penasihat raja yang disegani Bapak Ibu. Menjadi orang kepercayaannya raja. Siang ini mari kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah, Sebab Engkau Allah yang menggendongku. tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Dengan iman katakan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Amin. Haleluya Yesus. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang Mari dengan iman katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita saja menaikkan pujian ini dengan lembut. Bapak Ibu, siang hari ini mari kita beriman teguh kepada Tuhan bahwa janji Tuhan tidak pernah terlambat. Seperti fajar pagi hari yang selalu terbit dari timur menuju ke barat, yang tidak pernah terlambat, demikian juga
Janji dan kebenaran Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidupmu. Kalau hari-hari ini kita dibuat khawatir mungkin, dibuat cemas, dibuat takut, ada Goliat di depan kita, ada tantangan di depan kita. Firman Tuhan berkata pagi hari ini, Yoram dan Yosafat serta Raja Edom, ketika mereka menghadapi masalah, mereka mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Mereka memuji, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan. Hati mereka diangkat untuk memuji Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Tantangan tetap ada, tapi ucapan syukur terus dinaikkan. Dan ketika mereka taat melakukan firman Tuhan, membuka hati, membuka parit-parit kehidupan, maka air kehidupan itu memenuhi kehidupan mereka. Mari firman Tuhan berkata pada siang ini, kita akan memperoleh kemenangan kalau kita melakukan ketiga perkara itu. Dan naikkan pujian ini dengan iman sekali lagi sebelum kita berdoa. Amin, haleluya Yesus. Jalan mana yang harus ku pilih? Amin, haleluya Yesus. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami tahu kasih-Mu kepada kami tidak terbatas Tuhan. Kami tahu Engkau begitu sangat-sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Bapa, siang hari ini setelah kami dengar firman Tuhan, mampukan setiap kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Mampukan kami untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kami, meninggalkan berhala-berhala dalam hidup kami, tetapi kami senantiasa mencari Tuhan. Mampukan kami, hidup kami selalu memuji Tuhan dan taat kepada Tuhan. Makasih Tuhan untuk firman-Mu, makasih untuk persekutuan yang indah di antara kami dengan Engkau. Tuhan, Engkau lihat persekutuan ini, lihat kerinduan hati mereka, lihat kerinduan hati Pak Riki, Bu Maria, semua pengurus, semua aktivis, bahkan semua jemaat. Mereka ingin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Karenanya Tuhan, hamba-Mu berdoa, biar hadirat-Mu tetap ada di tengah-tengah mereka, dalam kehidupan mereka. Biar mereka terus taat mengerjakan bagian pelayanan mereka di tempat ini.
dan tempat ini biar terus dipenuhi kemuliaan Tuhan. Menjangkau banyak jiwa Tuhan. Menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri mereka roh kesatuan. Beri mereka roh sukacita senantiasa melayani Tuhan. Dan damai sejahtera Tuhan kiranya boleh memenuhi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah memberikan firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua di sini terberkati oleh firman yang baru saja disampaikan. Kini kami masuk dalam pengumuman-pengumuman. Kita minggu depan ibadah seperti biasa di sini jam 1. Yang pimpin ibadahnya Ibu Roida. Mungkin itu saja. Bapak Ibu, mari bangkit berdiri, kita akan ini nanti tanggal 14 ya Bapak Ibu semuanya. Kita akan Natal tanggal 14 Desember jam 4 sore. Tolong dicatat ya supaya jangan terlambat. Ya. Mungkin itu saja pengumuman dari saya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat pujian ini. Kutinggikan Engkau Tuhan. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami yang melawat dan memberkati kami. Dalam hidup kami memang banyak tantangan, tapi biarlah firman-Mu yang sudah memberikan jalan keluar, jawaban hidup kami, bagaimana kami menghadapi dan menjadi pemenang atas tantangan-tantangan hidup kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kekuatan, kasih dan kemurahan Allah menyertai hamba-Mu, di mana saja hamba-Mu berada, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus juga buat anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang setia hadir dalam ibadah di tempat ini. Kami percaya hidup hari-hari mereka Tuhan yang pelihara, dan Engkaulah menjadi jawaban kehidupan mereka, sehingga mereka tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berharap, berdoa, dan mereka mendapatkan jawaban dari Tuhan Yesus saja. Untuk apa saja yang mereka lakukan di tempat ini, baik itu pelayan-pelayan Tuhan, aktivis, kami percaya juga mereka boleh menyampaikan semua ini kepadamu dengan tulus ikhlas, dan kami percaya hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Tak lupa kami berdoa untuk tiap-tiap unit di tower di Pantai Mutiara ini.
biarlah mereka juga mendapatkan kasih dari kemurahan Tuhan. Mereka boleh mendapatkan keselamatan, mereka boleh mendengarkan keselamatan, dan mereka boleh menjadi bagian daripada kerajaan sorga oleh karena kemurahan-Mu juga turun atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya jemaat kekasihnya Allah, angkatlah hatimu dan tanganmu, marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya